Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang merupakan segalanya di dalam kehidupan kami, menyediakan semua yang kami butuhkan, bahkan kasih-Nya yang lebih besar, lebih luas daripada samudra bagi kami. Engkau setia kepada kami, sebab itu hari ini kami bersyukur, sebab itu hari ini kami bangga punya Tuhan seperti Engkau yang sungguh dahsyat bagi setiap kami. Terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu, pertolongan-Mu yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Hari ini kami siap untuk mendengar, untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biar firman ini dapat menjadi berkat bagi kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap untuk bersama dengan saya belajar firman Tuhan. Sama-sama dengan saya kita mau katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom bagi Bapak Ibu Saudara semua yang sudah bergabung hari ini di ibadah doa pagi bersama dengan saya Pastor Michael Gunawan. Senang sekali bisa menyapa, sebab itu boleh bantu saya tulis di live chat. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Saya mohon maaf Bapak Ibu Saudara, suara saya belum pulih total karena memang entah kenapa suara ini selalu ada persoalan, karena memang ya saya selalu pakai untuk khotbah, saya selalu pakai untuk bicara, dan memang salah satu tugas saya adalah berbicara, dan memang lebih daripada normal yang seharusnya dipakai Bapak Ibu ya. Tetapi saya percaya terus bisa menjadi berkat, dan mohon doanya buat saya supaya terus suara ini bisa keluar, terus saya bisa sehat untuk saya bisa melayani jemaat Tuhan ya. Bapak Ibu puji Tuhan, senang sekali bisa bersama dengan saudara, terutama senang juga bisa minggu besok bersama dengan jemaat Tuhan di Singapura. Saya akan melayani di City Harvest di Singapura, mengundang setiap jemaat doa pagi, mengundang setiap jemaat GSJS yang ada di Singapura untuk boleh datang ke City Harvest minggu besok. Saudara, saya mau bertemu dengan saudara, saya mau fellowship dengan saudara, dan saya percaya saudara semuanya pasti diberkati oleh Tuhan. Saya bersyukur sekali untuk kesempatan yang diberikan, dan saya percaya minggu besok menjadi minggu yang luar biasa di Surabaya. Jangan lupa ada Pastor Robert Lea yang melayani di Pakuan Mall, dan ada Bapak Pendeta Daud Tony yang melayani saudara di Tunjungan Plaza. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kembali hari ini kita mau belajar dari Lukas 8. Kemarin kita sudah belajar tentang beberapa golongan pelayan-pelayan Tuhan Yesus di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Saya percaya hari ini firman Tuhan juga akan memberkati kita semuanya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang dari kota, menggabungkan diri kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak dapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah perumpamaan, arti dari perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang mendengarnya, kemudian datang iblis lalu mengambil firman itu di dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu adalah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari 4 macam tanah hati. Sama-sama tulis di live chat, 4 macam tanah hati. Itulah menjadi topik pembahasan kita pada pagi hari ini, yang doa saya bisa menjadi berkat buat saudara semuanya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar tadi, yaitu benih itu adalah firman Allah. Ini yang awal yang harus kita tahu. Ya, jadi perumpamaan ini tidak bicara tentang hal lain, tetapi berbicara tentang firman Tuhan yang ditabur di dalam hati setiap orang. Nah tetapi Bapak Ibu Saudara,
prinsip secara keseluruhannya apa yang ditabur akan dituai. Nah, itu juga adalah satu prinsip yang perlu kita hidupi, ya, perlu kita juga praktekkan dalam kehidupan kita. Ada orang yang ekstrim dan berkata, ini tabur tuai hanya berlaku untuk firman Allah, ya. Tetapi ada yang lebih ekstrim satunya, yaitu yang berkata hukum tabur tuai ini selalu bicara tentang berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat doa pagi, jemaat GCS, kita ada di tengah-tengah. Yang kita ambil adalah yang baik dari kedua sisi atau kedua pandangan ini. Bapak Ibu Saudara, memang di sini kita belajar bahwa yang dimaksud Tuhan Yesus di sini bicara tentang firman. Dan memang itu jelas, nggak bisa dipungkiri. Tetapi ada satu prinsip utama yang sudah ditetapkan oleh Tuhan juga di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru, yaitu apa yang ditabur oleh orang akan dituai. Sama seperti yang dikatakan, apa yang kamu ingin orang lain lakukan terhadap kamu, lakukanlah terhadap mereka. Artinya apa? Kalau kamu ingin dapat sesuatu, kamu harus tabur dulu kepada mereka. Nah, jadi itu adalah satu prinsip besar. Dan kali ini dimasukkan di dalam Tuhan Yesus di dalam perumpamaan tentang firman. Nah, jadi Bapak Ibu, kita nggak usah terlalu ekstrim di kanan atau kiri. Ya, ada yang benar-benar dua sisi ini wah selalu nggak pernah setuju. Nah, saya rasa jemaat doa pagi kita lebih di tengah-tengah aja. Kita nggak usah terlalu ekstrim, ya, tapi kita benar-benar mengambil dari sisi perspektif firman Tuhan yang benar. Nah, tapi hari ini saya nggak akan bahas tentang menabur berkatnya, tetapi hari ini saya mau ambil dari sisi menabur benih firmannya. Nah, Saudara, dikatakan bahwa benih itu adalah firman Allah. Dan firman itu ditabur oleh Tuhan. Kenapa? Karena penaburnya ini adalah Tuhan. Ya, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui Alkitab. Ya, jadi saudara harus ingat bahwa firman Tuhan itu adalah inisiatifnya Tuhan. Melalui siapa? Melalui saya, melalui firman. Karena itu yang hebat bukan sayanya. Yang hebat bukan percetakannya atau gadgetnya. Tapi yang hebat adalah firmannya itu. Karena itu adalah benihnya. Dan saudara, Tuhan berbicara kepada kita melalui banyak cara. Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Tentunya lewat khotbah. Tentunya lewat kita baca Alkitab, Tuhan berbicara kepada kita. Kenapa perlu pengkhotbah? Supaya bagi jemaat yang mungkin bingung, yang mungkin nggak bisa ngerti, tugas pengkhotbah adalah untuk menjelaskan. Ya, kita yang sudah belajar, kita menjelaskan dan kita menyampaikan kepada jemaat. Karena itu tetap perlu pengkhotbah, tetap perlu kita ke gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan bisa bicara lewat banyak hal. Contoh, kita melihat di status WA-nya teman kita ada firman, itu Tuhan juga bisa bicara lewat situ. Saudara mungkin di tengah jalan lihat mobilnya orang, ada kata-kata firman, ada ayat-ayat firman. Nah, itu juga bisa berbicara kepada kita. Nah, Bapak Ibu, dari situ kita belajar bahwa firman itu bisa ditabur dimanapun juga. Saat kita mungkin dengar firman Tuhan mungkin lewat video, lewat YouTube dan berbagai macam media lainnya. Semuanya itu sangat bagus sekali. Nah, tetapi pertanyaannya adalah kenapa kok kita lihat ya Bapak Ibu ya, firman itu banyak banget hari-hari ini. Bahkan tidak pernah di dalam sejarah firman itu segencar ini diberitakan. Wah, di mana-mana semua khotbah, di mana-mana semua ada ayat, renungan, ada akun-akun yang memotong-motong khotbah untuk yang bagian bagusnya disiarkan. Akhirnya banyak yang mendengar. Wah, jadi ini bagus sekali. Penginjilan berjalan dengan baik, firman Tuhan diberitakan dengan luar biasa, khotbah-khotbah makin banyak, pengkhotbah juga makin banyak. Nah, tetapi kenapa yang berubah nggak banyak? Nah, itu dia Bapak Ibu Saudara ya. Jadi pertanyaannya, kenapa kok pertumbuhan kekristenan, perubahan karakternya orang, perubahan dari jemaat, kenapa nggak banyak? Kenapa nggak semua orang dengan meningkatnya, mestinya kan dengan meningkatnya firman makin banyak, yang hidup yang berubah juga makin banyak. Tapi kenapa grafisnya nggak sama? Sama seperti kalau ini grafisnya naik gini, yang ini grafisnya kayak datar banget gitu. Naik sih, tapi datar. Kenapa? Karena benihnya nggak pernah kekurangan. Sama-sama tulis di live chat, nggak pernah kekurangan benih. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita nggak pernah kekurangan benih. Benih firman gak akan pernah habis. Karena itu saya gak pernah takut kehabisan khotbah. Karena firman itu gak ada habisnya. Kita gali berapa kali pun ayat yang sama, gak ada habisnya. Satu perikop, satu ayat bisa dikhotbahkan 100 pendeta. 100 pendeta bisa punya pesan yang lain-lain. Karena firman mempunyai kuasa yang besar. Nah, pertanyaannya adalah kenapa gak berubah? Karena tanah hatinya. Ya, karena yang menerimanya. Karena tempat yang menerimanya tidak benar. Atau kurang tepat. Nah, karena itu kita perlu belajar tentang 4.
macam tanah hati ini. Nah dikatakan yang pertama yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah ini adalah tipe hati yang pertama, yaitu catat yang pertama, hati yang tidak menyediakan tempat. Sama-sama tulis di live chat, hati yang tidak menyediakan tempat. Bapak Ibu dikatakan bahwa udah tertabur di tanah itu, tetapi tiba-tiba iblis bisa ambil. Kenapa iblis bisa ambil? Karena nggak ada tempatnya. Karena berada di luar. Karena cuma dibiarin gitu aja. Nggak pernah sampai masuk. Nggak pernah sampai kita benar-benar kasih air. Kita nggak pernah memberikan perawatan nutrisi terhadap firman itu. Nah kalau hanya ditaruh di permukaan, kalau nggak pernah masuk, kalau nggak pernah ada tempat di dalam hati kita untuk firman, ya diambil sama iblis. Nah Bapak Ibu itu adalah macam tanah yang pertama. Itulah sebabnya satu video atau satu khotbah bisa didengar 1 juta orang, ya berubah belum tentu 1 juta. Ya mungkin nggak usah jauh-jauh 1 juta, 1.800 orang. Jemaat GSJS setiap hari Minggu di Pakuan Mall, satu ibadah 1.800. Khotbah yang sama bisa nyentuh 1 orang, tapi bisa buat yang lain tidur. Nah saya itu selalu ya kalau lagi khotbah saya itu bisa melihat bedanya. Ada orang yang benar-benar tersentuh, nangis, sungguh-sungguh dengar firman-Nya. Tapi ada juga yang tidur, saya juga heran. Kenapa 2 orang ini bisa beda? Masalahnya bukan di benihnya, masalahnya bukan di firman-Nya, masalahnya bukan di sayanya, masalahnya adalah di dalam hatinya jemaat ini. Apakah ada tempat atau enggak? Masalahnya adalah banyak orang memiliki tipe hati yang pertama. Yaitu banyak orang gak pernah nyediain tempat. Masuk ke gereja gak pernah buka hati. Gak pernah buka pintu hatinya untuk firman masuk. Dia datang ke gereja hanya untuk sekedar syarat. Datang ke gereja supaya gak diomelin. Datang ke gereja karena diajak. Dan gak pernah buka hati. Karena itu gak pernah ada firman yang masuk. Karena itu hidupnya gak pernah diubahkan. Karena itu selalu ditanyain khotbahnya tentang apa. Saya gak tahu. Atau paling banyak yang paling diingat tentang berguraunya. Tentang guyonannya. Saudara gini. Kita tuh setiap kali dengar firman. Setiap kali kita ikut doa pagi lewat ibadah hari Minggu. Kita harus selalu buka hati. Ya, harus kita jadiin tempat untuk Tuhan ajar aku, Tuhan penuhi aku dengan firman-Mu. Saat kita dengar khotbah, saya kayak kalau hari Minggu, saya kalau nggak khotbah saya selalu dengar. 6 kali kalau bisa saya ikut semuanya, saya kan ikut semua khotbah, saya dengerin. Saya buka hati saya nggak mau merasa saya pengkhotbah, wah masa saya baru dikhotbahin. Oh justru pengkhotbah harus dengar banyak khotbah supaya ada tempat, saya sediain tempat hati saya. Saya dengar firman, oh iya bener. Oh iya saya harus berubah, oh iya. Dan akhirnya firman itu masuk, iblis gak bisa ambil. Kenapa? Saya udah nyediain tempat, udah masuk, udah masuk di dalam tanah hati, udah saya simpen, udah saya popokin, udah saya kasih air. Dan akhirnya waktunya tinggal bertumbuh. Gak bisa dicuri oleh iblis, gak bisa diambil oleh iblis. Kenapa? Udah masuk tempatnya. Nah Bapak Ibu, ayo. Berapa banyak dari kita mungkin kita gak pernah buka hati kita untuk firman. Ya mungkin karena gak ada tempat karena di dalamnya masih banyak ya kepahitan, merasa diri paling benar dan ya berbagai macam lain. Saya gak mau menghakimi, tapi semua orang ayo kita harus memiliki satu prinsip bahwa setiap kali saya dengar khotbah, setiap pagi, setiap hari harus ada tempat di hati saya untuk firman. Maka saya percaya itu adalah awal dari perubahan kita. Nah tipe yang kedua dikatakan berbatu-batu. Ialah orang yang sedang mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Oh ada tempat. Masuk ke dalam hatinya. Tapi mereka gak berakar, mereka percaya sebentar saja. Dan dalam masa percobaan mereka murtad. Nah ini lebih mending satu level di atasnya. Firmannya masuk, tapi gak diapa-apain. Firmannya gak pernah dilakuin, firmannya gak pernah dipraktekin. Ya gak pernah dibuat berakar, gak pernah direview ulang. Sama seperti saya. Saya dulu waktu sekolah, saya ini nilai paling tinggi saya itu bahasa Chinese. Bahasa Mandarin. Saudara saya dulu kalau ujian saya selalu dapat nilai paling tinggi waktu bicara tentang waktu oral exam Mandarin. Jadi saya disuruh, jadi waktu dulu di Singapura itu ada ceritanya itu kita dikasih gambar, kita disuruh jelasin. Oh di sebelah kanan itu ada ini, ada ini, ada ini. Nah saya dulu nilai paling tinggi. Saya bahkan ngalahin beberapa orang-orang dari Taiwan waktu itu. Nah tetapi karena gak pernah dipakai, karena gak pernah dipakai untuk bicara lagi sejak saya pindah Indonesia.
Aduh, saya jadi lupa Bapak Ibu Saudara kebanyakan. Saya masih bisa sih, saya masih, bisa, saya kalau ke luar negeri yang orang bahasa Chinese saya bisa. Saya bahkan pernah menerjemahkan beberapa kali, orang lagi, ada orang dari China nggak bisa ngerti bahasanya saya nerjemahin. Saya, bahkan bisa nyanyi lagu Mandarin. Tapi saya nggak pernah Bapak Ibu sampai, saya nggak saya bisa lancar fasih seperti dulu, nggak bisa. Kenapa? Nggak pernah dipakai, nggak pernah dipraktekin. Nah, begitu juga firman. Kita terima dengan gembira firmannya masuk, tapi nggak pernah dibiarin berakar. Ya udah, akhirnya jadi kadaluarsah. Akhirnya apa? Jadi lupa. Akhirnya terpendam. Akhirnya apa? Akhirnya begitu ada persoalan, begitu ada goncangan, udah hilang. Kenapa nggak ada akarnya? Bapak Ibu Saudara, ayo firman itu harus berakar dengan apa? Kita praktekin, kita lakuin, kita perbuat firman itu di dalam hidup kita. Nah, yang ketiga sekarang dikatakan, yang jatuh di dalam semak duri adalah orang yang mendengar firman itu dalam pertumbuhan selanjutnya terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah saudara, ini di atasnya lagi. Jadi tadi dari nggak menyediakan tempat, dua, nggak dipraktekin, ya nggak pernah diapa-apain firmannya. Yang ketiga adalah udah bertumbuh, udah berakar, udah dipraktekin firman Tuhan. Nah, tetapi terpikat dengan dunia. Sama-sama tulis di live chat, terpikat dengan dunia. Akhirnya dunia menang. Akhirnya semak durinya yang menang menghancurkan firman itu. Saudara, dalam hidup kita antara dua. Kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan atau sungguh-sungguh dengan dunia. Kita nggak bisa berada di tengah-tengah. Karena itu firman Tuhan berkata kamu nggak bisa menyembah dua Tuhan. Nggak bisa menyembah Tuhan dan Mamon. Nggak bisa. Harus salah satu jadi tuannya, satunya mungkin jadi sahabat. Kita harus bersahabat juga dengan uang. Kenapa? Karena kita juga butuh uang Bapak Ibu. Tapi Tuhan kita gak boleh uang. Hidup gak boleh diperbudak oleh uang. Kita harus hidup. Tuhan kita adalah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ayo. Jadilah orang-orang Kristen yang di dalam kehidupan kita. Kita jangan sampai terpikat dengan dunia. Hati yang terpikat dengan dunia nanti bercabang. Akhirnya semak duri itu bisa ngancurin. Nah saudara, yang bisa membuat satu garden atau satu taman bisa rusak adalah semak duri. Semak duri itu yang bisa ngancurin semuanya. Kalau semak duri ini dibiarin bertumbuh terus, apa yang terjadi? Semuanya nanti jadi rusak. Firman Tuhan yang lain-lainnya jadi rusak. Isinya dunia apa? Isinya dunia kekhawatiran. Semua dunia lagi khawatir, kekayaan. Satu dunia ngejar kekayaan, kenikmatan hidup. Semuanya dunia mengajarkan kamu harus nikmati hidup. Bapak Ibu ayo. Jadi orang Kristen yang bijaksana. Boleh kita nikmatin dunia, boleh kita cari kekayaan, boleh kita kadang-kadang khawatir. Tapi itu gak boleh jadi utama. Firman harus jadi tetap utama. Tuhan harus jadi yang utama. Kita harus terpikat dengan Tuhan. Kita harus melekat kepada Tuhan. Itu yang dimaksudkan lewat firman Tuhan. Dan yang terakhir, ini yang harus menjadi tanah hati kita. Dikatakan ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Yang ketiga yaitu apa? Tanah yang subur. Bapak Ibu, yaitu apa? Tanah di mana kita bukan hanya buka, bukan hanya bertumbuh, tetapi biar firman itu berbuah di dalam kehidupan kita. Kita melewati segala persoalan, melewati setiap tantangan pencobaan, tetap firman itu menjadi satu tanaman yang seperti sebuah tanaman yang berbuah, yang menjadi tinggi dan akhirnya membuahkan buah-buah yang matang. Doa saya kita menjadi yang keempat. Kita memiliki tanah hati yang subur untuk firman itu bisa berkembang. Ya, dan saya percaya hidup kita akan melihat banyak berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tundukkan kepala saudara. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya firman Tuhan memberkati kami, menolong kami, menjamah kami, mengingatkan, menegur kami supaya hidup kami tidak selalu melihat dunia, tidak selalu terpikat dengan dunia, tidak selalu terganggu lewat kekhawatiran, lewat kekayaan, kenikmatan hidup. Tapi hidup kami mau menyenangkan Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan. Kami percaya hari ini firman Tuhan sudah mengingatkan, menyadarkan kami dan memberkati kami. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati jemaat Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya senang sekali bisa melayani saudara. Jangan lupa besok pagi ada doa pagi jam 5 dan besok malam kembali ada doa malam. Mengundang setiap Bapak Ibu Saudara bisa bergabung bersama-sama. God bless you. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. God bless you. Haleluya. Amin.